Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dengan NIM 19241103002. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas soal stack dan queue. Nah, untuk soal yang pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Yang kedua, buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Yang ketiga, mengimplementasikan abstrak data tipe stack menggunakan bantuan dua queue. Oke, langsung kita ke nomor satu. Untuk soalnya, ini disuruh membuat membalik sebuah string dengan bantuan stack. Nah, seperti pertemuan kemarin, kita membuat fungsi stack dan queue ini dengan cara mengambilnya dari kelas linked list ini. Jadi kita menggunakan linked list. Jadi data stack ini kita implementasikan menggunakan kelas linked list. Nah, untuk yang pertama, di kelas stack ini sendiri ada def init stack, yaitu konstruktor di mana variabel stack ini diambil dari linked list ini. Selanjutnya ada push untuk menambah data. Push di sini dia mengambil dari stack insert start dari linked list ini. Nah, jadi insert start ini dia menambah data dari awal. Jadi kita memasukkan angka 1, lalu kita memasukkan angka 2, maka yang tampil 2, 1. Apabila kita menggunakan insert n, kebalikannya. Selanjutnya ada traverse list ini. Nah, ini untuk menampilkan semua data. Lalu ada fungsi back ini yang diambil dari reverse ini untuk membalik data. Terus selanjutnya ada show first, di mana fungsi ini untuk mengambil data yang berada di paling atas. Selanjutnya langsung ke soalnya. Sebuah program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Nah, jadi di sini saya membuat fungsi baru, yaitu reverse stack, di mana stack ini kita membuat variabel di stack yang kita ambil dari stack ini, dari kelas stack. Jadi ketika kita memasukkan teks di dalam perulangan ini, kita akan pecah terlebih dahulu. Jadi yang masuk itu tidak langsung menjadi sebuah kata, melainkan kita urut secara satu persatu. Nah, di sini ketika kita mengurutkannya. Selanjutnya kita melakukan print untuk sebelum data yang dibalik. Lalu sesudah data dibalik, kita memanggil fungsi balik, lalu menampilkan datanya. Untuk fungsi insert sendiri ini di mana? Nah, kita menggunakan push. Jadi di kelas stack ini ada fungsi push untuk memasukkan data. Nah, dia merupakan turunan atau inheritance dari kelas linked list ini, insert start ini. Jadi pada kelas insert start ini dia membuat variabel baru yang bernama new node, di mana node ini nanti diisi dengan dari data ini. Lalu node selanjutnya dia membuat start node, dan start node ini diisi dengan node baru yang tadi. Nah, untuk fungsi di stack.show ini kita ambil dari kelas stack ini, show, di mana show ini merupakan inheritance atau anak dari linked list ini yang bernama fungsi traverse list. Nah, fungsi traverse list ini untuk menampilkan data yang ada di dalam node tersebut. Di sini ada kondisi, jika start node ini tidak ada atau kosong, maka tidak ada data yang bisa ditampilkan atau kosong. Nah, ketika datanya itu ada, di sini kita membuat variabel n. Nah, variabel n ini untuk menunjukkan node atau indeks yang paling awal. Nah, di sini ada perulangan. Ketika n tidak sama dengan non atau kosong, maka dia akan menampilkan data n item. Lalu n variabel n tadi ini diganti dengan n selanjutnya. Begitu sampai nanti data yang paling akhir. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk membalikan di stack.back. Nah, dia memanggil dari kelas stack ini,
Lalu kelas stackback ini merupakan inheritance atau turunan dari kelas linked list yang bernama reverse. Nah, ini dia. Nah, untuk fungsi reverse ini sendiri kita membuat variabel x, di mana x ini nilai awal atau node paling awal, lalu y ini merupakan variabel kosong. Nah, kita membuat perulangan, yaitu ketika x, maka dia ini akan membuat variabel selanjutnya. Jadi selanjutnya ini diisi dengan variabel x selanjutnya, lalu x selanjutnya diisi dengan variabel non. Nah, terus variabel yang non ini dia diganti dengan variabel awalnya. Lalu variabel yang awal tadi dia diganti dengan selanjutnya. Jadi di sini kita bermain menggunakan variabel temporary seperti itu. Selanjutnya kita langsung coba saja apakah berhasil. Nah, di sini saya melakukan print fungsi reverse stack ini dengan memasukkan string header. Stack. Nah, di sini ditampilkan data sebelum dibalik RADIAH. Nah, untuk fungsi stack sendiri ini ketika dia input, data yang diinputkan itu data yang sudah diinput akan menjadi data yang paling belakang. Nah, jadi seperti ini kan, untuk kata header ini kita kan pecah menjadi satu-satu. Nah, yang diinputkan pertama itu adalah yang huruf H. Jadi H ini awalnya ada di paling atas, lalu A ini berada di atasnya H. Nah, untuk stack begitu juga seterusnya. Lalu ketika kita membalik data menggunakan fungsi reverse stack tadi, hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut ke nomor 2. Soalnya itu buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Nah, di sini saya juga membuat fungsi palindrom. Lalu ada dua variabel, yaitu diStack dan diSqueue. Nah, ini nantinya kita akan gunakan sebagai perbandingan. Nah, perbandingannya itu nanti di mana? Nah, kalau stack ini tadi ketika kita inputkan, datanya ini langsung terbalik seperti ini. Sedangkan queue tidak, dia akan tersusun seperti ini. Nah, ini mempermudah nanti dalam melakukan pencocokan data ini merupakan palindrom atau bukan. Nah, untuk selanjutnya kita sama seperti pada fungsi yang pertama, yaitu ada perulangan untuk memasukkan data yang berupa string menjadi sebuah karakter satu-satu yang masuk ke node-nya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada variabel x, di mana x ini dimulai dari 1. Nah, di sini ada perulangan. Ketika x ini kurang dari banyaknya data yang dimasukkan atau kata yang diinputkan, dia akan melakukan perulangan ini. Pertama, dia membuat variabel showFirst dan showLast. Nah, showFirst ini berfungsi untuk mengambil data yang paling, kalau di queue ini dia yang paling awal. Nah, untuk di stack ini dia ngambil data yang paling akhir. Jadi ketika di queue dia mengambil data H ini, ketika di stack dia ngambil data H yang sini. Nah, itu nanti dicocokkan. Nah, di sini ada kondisi. Nah, jika kata pertama dengan kata terakhir itu sama, maka dia akan melakukan proses penghapusan, yaitu di variabel first ini dia akan menghapus kata yang paling awal, dan di variabel last ini dia akan menghapus kata yang paling akhir. Nah, jika dia tidak sama, dia merupakan bilangan kalimat bukan palindrom. Nah, di sini ada variabel penambahan atau increment x ditambah sama dengan 1 setiap perulangannya. Nah, ketika perulangan ini berakhir dan dia datanya sudah habis, maka dia akan mereturn palindrom. Seperti itu. Kita coba. Di sini saya menggunakan kata tenet. Ketika ini di print,
Nah, maka dia merupakan bilangan palindrom. Karena apa? Karena kata pertamanya dan kata terakhirnya ini sama. Begitu juga yang ini. Kata E dan E ini juga sama. N ini sama aja. Jadi mau kita baca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dia tetap sama. Apabila kita mengganti kata menggunakan Haidar, harusnya yang muncul di sini dia bukan palindrom. Nah, bukan palindrom ini. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu implementasikan abstrak data type stack menggunakan bantuan 2Q. Langsung ke ini, ke nomor 3. Jadi di sini saya membuat kelas baru yaitu stack Q, di mana konstruktornya itu kita menggunakan dua variabel yaitu Q first dan Q second. Nah, ini dua-duanya ini sama-sama diambil dari kelas Q. Nah, yang membedakan apa nanti? Nah, pada proses ini. Nah, ketika dia nge-push data, datanya ini kita jadikan menjadi lowercase. Jadi mau user menginputkan besar kecil atau besar semua, kita akan tetap mengkonvertnya menjadi teks yang kecil. Nah, ini dia nih diinputkan ke NQ. Nah, kalau kita menggunakan Q kan inputannya dia ke NQ. Selanjutnya untuk pop sendiri. Nah, di pop sendiri dia ini melakukan penghapusan data. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 2Q? Jadi konsep dari fungsi ini atau kelas ini dia menghapus data dengan cara memindahkan semua data ke Q yang kedua. Jadi apabila di Q first ini ada kata 1, 2, 3. Nah, jadi kita memindahkan kata 2, 3-nya ke variabel Q second ini. Jadi kita akan menghapus datanya itu di Q first. Seperti itu. Nah, ketika Q first, nah di sini ada fungsi discount. Nah, discount ini apa? Dia untuk menghitung. Nah, menghitung itu saya telah buat di sini di kelas Q ini. Jadi dia melakukan perhitungan. Jika data Q ini kosong, maka dia akan mereturn kosong. Nah, jika tidak, dia membuat variabel baru n sama dengan self.q.startNode ini untuk menentukan titik awalnya, lalu variabel count untuk menghitung banyaknya data yang ada di dalam node ini ada berapa. Nah, ketika n ini tidak sama dengan kosong, maka dia akan sekali perulangan dia menambah variabel count sebanyak 1, increment sebanyak 1. Lalu variabel n ini dirubah menjadi n selanjutnya. Jika perulangan ini selesai, kita akan mereturn hasil dari count ini. Nah, untuk perulangan yang pertama, ketika Q ini banyaknya data di dalam Q first ini tidak sama dengan 1, maka di sini saya membuat variabel temporer untuk menampung data sementara dari self.qFirst ini. Jadi kita mengambil data paling awal terlebih dahulu, lalu data ini kita NQ, kita masukkan ke variabel Q second ini, dimasukkan ke variabel yang Q second ini. Nah, datanya ini mana? Berdasarkan tem ini. Ketika datanya yang di Q1 ini sudah habis, maka pada Q first ini dia akan langsung melakukan hapus data atau DQ. Selanjutnya pada ini juga ada perulangan yang kedua. Nah, ini untuk mengembalikan. Perulangan ini untuk mengembalikan data yang ada di second Q ini ke Q first ini. Nah, ketika data di second Q ini tidak sama dengan kosong, maka saya membuat variabel baru lagi. Isinya itu untuk menampung data sementara di Q yang kedua atau yang second. Lalu saya memanggil variabel self.qFirst ini dengan metode NQ. Nah, dia ini berarti menambah data dari hasil ini, dari variabel temporal yang ditampung ini, sampai datanya dia habis. Nah, ketika datanya udah habis, maka self.qSecond ini DQ. Jadi akan meng-clear semua yang ada di dalam Q second ini. Selanjutnya ada variabel atau fungsi show data untuk menampilkan yang berada di dalam Q first ini.
Oke, mungkin langsung saja. Nah, di sini ada saya membuat variabel helper yang kita definisikan sebagai kelas tag queue helper.push hello. Jadi saya memasukkan kata hello ini. Lalu kita melakukan print data, menampilkan data, print data setelah dihapus. Nah, .pop ini .push. Nah, itu kan merupakan fungsi di stack itu. Lalu helper untuk menampilkan data. Mungkin kita langsung coba clear terlebih dahulu. Nah, data input. Nah, di sini saya pertama menginputkan hello. Untuk inputnya sendiri ketika dia push dia masukkan kata HALOW, jadi satu-satu. Sehingga hasilnya seperti ini, HALOW. Nah, setelah data di pop, konsepnya ini seperti ini tadi. Ketika dia ini tidak sama dengan 1, maka H ini dipindah ke pop ke Q2, A ini juga dipindah ke variabel Q2, yang LO sampai sisa 1W ini baru dia dihapus. Seperti itu, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.